Halo, perkenalkan nama saya Juberton King Samosir, NIM 192111061, Prodi D3 Keuangan, mata kuliah Manajemen Investasi, dan dosen pengampu Bapak Arif Hutagalung. Di sini saya mau menjelaskan tentang perusahaan AGES yang berada di negara Belgia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan AGES tersebut. Akar perusahaan ini berdiri pada tahun 1824 dari asuransi jiwa Belgia. Pada tahun 1990, perusahaan AGES berhasil mengambil alih perusahaan AMF yang berada di negara Belanda dengan tujuan membentuk Fortis. Setelah terbentuk Fortis memperluas kegiatannya ke perbankan swasta, investasi, dan manajemen aset, dan mendirikan anak perusahaan secara internasional. Di tahun 2007 telah menjadi bisnis terbesar ke-20 di dunia berdasarkan pendapatan. Pada bulan April 2010, para pemegang sahamnya menyetujui perubahan nama resmi menjadi AGES SA/NF dengan kepemilikan merek Fortis. Selanjutnya, kita masuk di bagian perkembangan perusahaan AGES. Perusahaan ini adalah penyedia asuransi terbesar di Belgia. AGES Insurance International juga beroperasi di Prancis dan Hong Kong, dan memiliki kemitraan atau usaha patungan di Italia, Portugal, Turki, Cina, Malaysia, India, dan Thailand. Selain itu, AGES memegang 45% Royal Board Investasi. Pada September 2012, AGES dapat beroperasi asuransi Groupama di Inggris. Ia meningkatkan kehadirannya di sektor mobil dan rumah. Kesepakatan itu akan membuat AGES menambah 1 juta pemegang polis di Inggris. Tidak hanya itu, pada tahun 2016 AGES beroperasi juga di Portugal, menjadi perusahaan asuransi terbesar kedua berdasarkan premi. Perusahaan asuransi non-jiwa dengan pangsa pasar 14% dan pangsa asuransi jiwa terbesar ketiga dengan pangsa pasar 19%. Selanjutnya, kita masuk di bagian tanggapan yang diberikan oleh pemerintah ataupun masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Usaha asuransi memiliki kedudukan strategis dalam upaya memajukan kesejahteraan umum maupun perekonomian negara karena mampu menghimpun dana masyarakat. Hanya saja, usaha asuransi tergolong bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari pemerintah. Tujuannya untuk mengamankan dana masyarakat agar tidak disalahgunakan. Selain itu, peraturan juga menetapkan ketentuan prinsip dan penyelenggara usaha asuransi supaya terhindar sejauh mungkin dari praktik usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Alasan lainnya adalah supaya jasa yang ditawarkan bisa terselenggara atas dasar pertimbangan objektif yang tidak merugikan pemakai jasa. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dampak pandemi terhadap perusahaan asuransi AGES tersebut. Industri asuransi merupakan salah satu sektor finansial yang terdampak langsung dengan adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi global ini memicu resesi ekonomi global di tahun 2020 yang merupakan resesi terburuk dunia sejak 1930-an. Berdasarkan data International Association of Insurance Supervision, nilai aset perusahaan asuransi baik dalam bentuk saham dan obligasi sempat mengalami penurunan dan baru menunjukkan perbaikan kinerja di tahun 2020. Terutama sejak ditemukannya vaksin anti-COVID. Selain itu, perbaikan kinerja pasar finansial juga didukung oleh beragam stimulus moneter maupun fiskal yang dilakukan lembaga keuangan global maupun nasional demi menjaga likuiditas dan memperkecil dampak krisis. Kita masuk di bagian terakhir, seberapa banyak masyarakat sudah mengenal tentang pasar saham di negara tersebut. Nilai transaksi investor mencakup 44,3% terhadap total transaksi sepanjang Januari hingga Oktober 2020, dibandingkan transaksi investor institusi lokal 21,7% dan investor institusi asing 34,0%. Begitupun porsi kepemilikan investor retail di pasar saham terpantau bertambah per Oktober 2020. Porsi investor retail sebesar 12,2%, sedangkan per akhir 2019 sekitar 10,6%. Sekian informasi tentang perusahaan AGES yang berada di negara Belgia. Saya mohon maaf jikalau ada tutur kata yang salah ataupun kurangnya tentang informasi yang saya berikan tentang perusahaan tersebut. Terima kasih.